warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Gimana? Sudah semakin sehat? Sudah mulai banyak yang giliran libur dan kerja? Beberapa perusahaan saya dengar sudah mulai 1 hari masuk, 1 hari kerja. Di Propan juga. Ada yang di Propan di sini nggak? Di Propan juga katanya sudah 1 hari masuk, 1 hari kerja giliran. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Bagaimana tugas kemarin yang pospor? Sudah pada dikerjakan di email? Mudah-mudahan semua ikut terlibat mengerjakan ya. Oke, kita lanjut. Minggu ini kita industri kaca. Tahu dong kaca ya? Kaca rumah, kaca gedung gitu kan. Kemudian kita tahu bahwa kebutuhan kaca di Indonesia memang sangat besar sekali. Kaca merupakan sebuah substansi atau materi yang keras dan rapuh. Tapi memang mulai sekarang banyak yang namanya tempered glass. Jadi kaca yang memang ditahan, ditemper dengan waktu yang suhu yang sangat tinggi, sehingga relatif lebih tahan goncangan, lebih tahan suhu yang sangat tinggi gitu kan. Dan kaca itu memang sudah sejak zaman dulu ada. Kaca yang seperti kita tahu tidak hanya sebatas kaca yang jernih, bening gitu kan, warna lisnya kehijauan, tapi banyak juga kaca-kaca yang sudah mulai bersifat dekoratif, yang mulai diberi warna, diglasur, kemudian digrafir gitu kan. Karena memang sejak zaman dulu grafir kaca atau seni di dalam kaca memang sudah sangat berkembang. Oke, pengertian kaca secara fisika. Kaca adalah zat cair, tapi memiliki partikel penyusun yang rapat seperti padatan. Kaca terjadi akibat proses pendinginan yang sangat cepat. Dalam secara kimia, kaca merupakan gabungan dari berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap. Kebayang dong ya kalau mudah menguap, pas saat dipasang di jendela, matahari jam 2, jam 3 gitu, jam 11 lah, jam 11, jam 3, kemudian dia menguap gitu kan, terbang semua kacanya, leleh gitu kan ya. Kemudian kaca memiliki sifat-sifat yang khas yang dipengaruhi oleh keunikan silika, karena memang orang pada umumnya kalau berbicara kaca adalah berbicara silika. Kemudian sifat kaca merupakan bahan yang dapat ditembus oleh cahaya, kemudian berupa padatan amorf, tidak memiliki titik lebur yang pasti karena tergantung dari komposisinya. Kemudian viscositas yang cukup tinggi seperti yang tadi. Kaca walaupun kita ketahui itu sudah padatan, sebenarnya secara fisika memang dia cairan kental yang sangat padat jarak molekulnya. Kemudian efektif sebagai isolator, kemudian mampu menahan vakum tetapi rapuh terhadap benturan. Kalau Anda lihat termos atau itu kan adalah kaca, di dalamnya kaca-kaca memang termasuk isolator yang cukup baik. Kemudian bahan pembuatan kaca, kita sudah tahu pasir, kita sudah tahu soda abu, tahu feldspar, aluminium, kemudian borak, kerak garam, sudah garam, keraknya lagi gitu kan. Kemudian kulit itu pecahan kaca. Oke, bahan baku pembuatan kaca yang pertama adalah pasir, berupa pasir kuarsa yang hampir murni dengan silikat sekitar 99%, kemudian kadar besinya sekitar 0,45, kemudian kadang-kadang tidak semua pasir bisa digunakan untuk kaca, karena pasir yang sangat banyak mengandung silika lah yang paling tepat untuk kaca. Kalau kita lihat di pantai, kadang-kadang suka kalau kita ngelihat matahari gitu kan, cahayanya di pasir gitu kan, itu kelihatan seperti ada yang terang memantulkan cahaya, itu kemungkinan besar memang silikanya sangat tinggi. Kemudian yang kedua ada feldspar. Feldspar sebagai sumber aluminium, kita sudah tahu lah feldspar sebagai aluminium, industri aluminium itu semua dari feldspar. Kemudian boraks, kita tahu boraks natrium lebih banyak sama boronnya. Kemudian soda abu, kita sudah tahu, Anda juga sudah belajar tentang garam natrium. Kemudian kerak garam atau salt cake ya kan, itu memberikan seperti fungsinya seperti CO2 anti foaming kerak garam. Kemudian kulit yang saya bilang tadi, kulit adalah pecahan kaca. Jadi pecahan kaca itu ternyata laku juga. Jadi kalau Anda ingin berbisnis, pecahkanlah kaca-kaca rumah, kemudian Anda jual sebagai kulit ke industri kaca. Oke, kemudian reaksi kimia yang terjadi adalah lebih banyak pada reaksi fisika sebetulnya. Jadi gabungan antara oksida-oksida kemudian bereaksi secara fisika. Misalnya kayak natrium karbonat dengan silika oksida gitu kan, bentuk natrium oksida titik CO2. Itu ciri khas reaksi-reaksinya fisika, jadi penggabungannya secara fisika. Kemudian reaksi terus akan berlanjut gitu kan ya. Karena prosesnya kan pemanasan sebentar, pemanasan suhu rendah sebentar, naikin
terus semakin tinggi suhunya. Kemudian langkah-langkah dalam pembuatan kaca. Yang pertama adalah langkah penyiapan pasir kuasa. Jelas, pasir kuasa harus disiapkan, dibersihkan. Kemudian yang kedua penambahan natrium karbonat dan kalsium oksida ini sebagai oksidanya, gitu kan ya. Kemudian yang ketiga penambahan bahan kimia tertentu ini yang membuat kaca kelihatan agak gelap, agak hijau, terang, agak kuning. Kemudian yang keempat pemberi warna, ya kan, seperti yang saya sampaikan tadi. Di langkah ketiga kurang lebih sama. Kemudian langkah kelima persiapan proses pembuatan. Pembuatannya semua dicampur, kemudian dilelehkan dan kemudian baru diulang. Kemudian pemasakan, ini saya bilang tadi pemasakan sampai suhunya lebih dari 2003 derajat Celcius. Kebayang dong, tungkunya harus tahan lebih dari 2300, harus tahan sampai 5000 mungkin gitu kan ya suhunya. Kemudian diturunkan 1500 derajat. Penurun suhunya itu apa? Kan tidak mungkin sekedar dibiarkan di udara terbuka gitu kan, pasti disembur dengan udara dingin sekali. Kemudian langkah tujuh adalah penyeragaman cairan kaca dan gelembung, ya kan kadang-kadang suka timbul dalam kaca itu ada gelembung-gelembung putih. Nah ini. Kemudian angka 8 pencetakan cairan. Nah kemudian setelah cair sudah homogen, sudah rapi, sudah bagus, kemudian baru kacanya cetak. Jenis furnace yang tadi itu, yang untuk bakarnya itu pertama adalah pot furnace, ya kan. Kemudian tank furnace. Kemudian tahap pembentukan yang paling utama adalah pertama proses mekanik dengan down draw, kemudian friction atau plot proses. Kalau down draw ini dicucurkan di bawah, kalau proses ditiup. Kemudian kalau itu diambangkan, jadi ada cairan kemudian diambangkan dalam cairan, itu namanya plot proses. Kemudian yang kedua ditiup. Kalau Anda mungkin pernah di sekolahnya dulu punya laboratorium meniup kaca, belajar meniup, nah itu adalah proses pembuatan kaca. Kemudian proses down draw nih kita lihat. Jadi down draw cairan leleh diturunin gitu kan, kemudian di roll. Ini ada rollingnya, ya kan, menggunakan ini molten glassesnya. Terus kemudian float proses yang seperti yang tadi di atas gitu kan, floating bath, cairan dingin atau mungkin bukan air tapi pasti karena kan 2300 tidak mungkin gitu kan. Kemudian blow goblet yang ditiup tadi, jadi ditiup pakai sisi nozzle kemudian dibentuk gitu kan ya. Oke, selanjutnya adalah produk kaca. Anda sudah tahu produk-produk kaca misalnya kayak botol, terus kemudian hiasan gitu kan ya. Itu adalah salah satu produk kaca. Selain itu juga ada yang namanya kaca untuk lampu bohlam, terus kemudian untuk elektroda pada jenis-jenis alat listrik gitu kan ya. Banyak sekali jenis-jenis kaca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang industri kaca. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan kita diskusi di ruang chat. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum.